aturan tentang fraud jelas-jelas belum jelas. Sehingga bagaimana kita menetapkan, menetapkan regulasinya, mesti harus ada kemauan yang kuat mempelajari dan kemudian menetapkan regulasinya. Dan kemudian yang berikutnya adalah bagaimana pimpinan menjamin kepatuhan dari staf terhadap regulasi-regulasi yang dibuat oleh rumah sakit yang mengikuti dengan peraturan perundang-undangan. Dan pimpinan harus membuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap regulasi yang ditetapkan. Dari pola pikir inilah kemudian saya ingin membangun bagaimana peran dari direktur rumah sakit di dalam mencegah fraud. Ada banyak definisi fraud. Untuk itu tentu saja kita pilih ya, mana yang kira-kira operasional. Jelas fraud adalah penipuan, sehingga tanpa KPK pun polisi sudah bisa bertindak. Karena kalau misalnya unsurnya yang didakwakan adalah korupsi, maka kalau yang bukan pegawai negeri ya akan sulit sampai situ. Karena penipuan maka yang dipakai adalah KUHP. Ini penipuan dalam penyampaian informasi yang tidak benar, melakukan tindakan tanpa indikasi dan memberikan pelayanan pada orang yang tidak berhak, serta tujuannya untuk apa? Untuk mencari keuntungan. Jadi baik tentu saja ada unsur kesengajaan dan syaratnya untuk dapat diduga fraud adalah ini. Ada pernyataan atau dokumen yang jadi bukti, ada unsur kesengajaan, dan ada terbukti tujuan dari pelaku adalah mendapatkan keuntungan. Kalau di dalam masalah penipuan pencurian ada yang disebut dengan trilogi KKN, yaitu ada kemampuan untuk melakukan kecurangan, di samping itu juga ada kesempatan untuk melakukan kecurangan, dan ada niat kemampuan. Tadi sudah disampaikan kasus yang disampaikan oleh Dr. Edison. Ternyata pelakunya adalah orang yang memiliki apa? Memiliki kesempatan karena dia berada di dalam dan punya niat serta punya kemampuan. Ya, cuma masih terpleset hanya gara-gara bintang saja. Jadi kalau sudah berniat jangan sampai terpleset. Gitu. Baik. Nah, ini kalau secara keseluruhan fraud seperti ini. Ya. Tetapi bagaimana di rumah sakit? Kita lihat. Boleh dibantu? Ya. Yang pertama kecenderungan untuk upgrading. Ya. Saya akan langsung masuk saja. Ini contoh yang paling sederhana Bapak Ibu. Ya. Kita lihat di tarifnya Inasi Biji untuk kelas B regional 1 rawat inap. Safety ringan itu tarifnya 2,2. Kalau jadi berat dengan kode A410111 itu jadi 3,9. Berarti ada penambahan ya, keuntungan kalau berubah dari ringan ke berat. Nah, tentu saja uploading seperti ini mudah dideteksi. Kenapa? Karena bukti-bukti safety ringan, misalnya sudah dimasukkan kodenya A410 ini 3, ternyata mondoknya hanya 4 hari. Bagaimana safety ini berat cuma mondok 4 hari? Nah, ini sudah gejala-gejala untuk mengidentifikasi ke arah sana. Kemudian yang kedua, unbundling. Satu diagnosis kemudian dipotong-potong, ya, seolah-olah ada beberapa tindakan. Sebagai contoh, misalnya pasien masuk dengan CA ovari, mau dilakukan ovarektomi. Ternyata dioperasi dan
juga dilakukan juga tubektomi karena tubannya udah kena, terusnya udah kena, ya, jadi ada 3 sekaligus. Nah ini ditagihkan seolah-olah melakukan 3 kali kegiatan. 1 kali ovarektomi, tagihkan sendiri, tubektomi sendiri, ya. Nah, terusnya juga ditagihkan sendiri, dipecah-pecah. Dan ini bisa ketahuannya apa? Kenapa melakukan ketiga kegiatan secara tadi berbeda dalam waktu yang sama? Jadi, itu yang harus kita. Jadi kalau yang pertama dan kedua yang dirugikan ini adalah keuangan di BPJS. Tapi ada lagi yang ini menurut saya lebih jahat. Karena yang dirugikan adalah bukan hanya keuangan tapi apa? Pasien, keselamatan pasien boleh jadi kemudian dirugikan, ya. Belum waktunya sudah dipulangkan. Nah, karena apa? Khawatir nanti length of stay-nya panjang dan kemudian nanti mengalami kerugian. Atau pasien karena supaya bisa tadi menagihkan secara berkali-kali diminta pulang, habis itu diminta datang lagi 1-2 hari, dan ini mengancam keselamatan pasien, ya. Kalau yang administratif ini pasien tidak pulang tapi diadministrasi seolah-olah sudah pulang dan kemudian hari yang sama masuk lagi, ini juga mudah mendeteksinya, Pak. Jadi ini hal-hal seperti ini menurut saya ini membahayakan keselamatan pasien. Baik, mengapa terjadi fraud di rumah sakit khususnya? Ya. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang fraud. Ini sebetulnya cukup memprihatinkan. Tempo hari saya bertemu dengan salah seorang direktur rumah sakit yang pada waktu awal program BPJS ini mulai, dia berteriak sangat keras dan mengatakan bahwa tarif inasi bijis itu sangat menekan rumah sakit. Kemarin setelah 2 bulan berlalu, saya ketemu lagi, dia sudah senyum-senyum. Bagaimana tarifnya? Masih menekan rumah sakit? Oh tidak. Loh, kan tarifnya belum berubah. Oh iya, tarifnya belum berubah. Ikannya sudah berubah. Ada lagi loh. Kenapa berubah? Ya, sudah tahu trik-triknya. Jadi menganggap itu trik. Yaitu, nah, saya kasih contoh, belum malah saya digurui. Prospektikum itu kalau diagnosisnya prospektikum itu cuma harganya 4 juta. Kalau jadi gastritis itu 7 juta. Jadi tinggal di switch saja. Setelah saya beritahu, loh itu namanya fraud. Loh ini apa lagi di fraud? Celaka lagi. Jadi itulah yang terjadi ya Bapak Ibu. Ini direktur loh, direktur aja nggak ngerti, apalagi dokter spesialis, apalagi koder. Jadi dokter spesialis yang seperti disampaikan dokter Hanefi, kalau kodernya bilang dok, kalau ini dipindah ke sini tarifnya jadi besar, pilih yang mana? Ya itu yang besar, itu manusiawi dan ini memprihatinkan. Baik, adanya peluang. Ya. Kenapa? Karena tadi aturannya jelas-jelas ya belum ada, sehingga peluang untuk melakukan fraud, karena tadi saya katakan ada trilogi fraud, ya. Trilogi fraud salah satunya adalah peluang. Dan kedua, perbedaan harga inasi bijis yang lebih kecil dari tarif fee for service. Kita ini shock karena apa? Biasanya tarif fee for service itu tarif yang nggak usah mikir untuk rumah sakit, untuk dokter. Mikirnya bagaimana memperpanjang hari rawat, bagaimana kemudian mengasihkan obat-obat yang mahal supaya untungnya lebih besar. Tidak ada pikiran efisiensi. Kalau tetap saja fee for service kita pakai, yang terjadi dan sementara di luar negeri mereka efisien, maka jangan salahkan rakyat kalau mereka pergi ke luar negeri. Kenapa? Salah satu contoh saja. Saya beberapa bulan yang lalu bertemu dengan
orang Surabaya yang baru operasi di Pineng untuk total knee replacement TKR. Saya tanya, Anda berapa kali operasi? 2 kali operasi, kiri dan kanan sudah ganti sendi lutut. Berapa biayanya? Dia bilang biayanya 100 juta untuk 2 TKR. 1 TKR 50 juta. Waktu itu saya langsung tanya kolega saya yang bedah ortopedi, bisa nggak you bikin tarif 50 juta untuk 1 TKR? Dia jawabnya apa? Konyol banget. Saya sudah coba hitung, kalkulatornya macet. Nah kalau begitu, kalau di kita segitu kalkulator macet ya, nanti tambah lagi Air Asia ke sana cuma 1-2 juta, ya mending pergi di sana. Nah inilah yang harus kita waspadai. Jadi diagnostic rated growth tarif ini sudah merupakan apa? Panggilan zaman. Saatnya kita berubah, ya, atau kita akan jadi korban perubahan. Jadi, kemudian kenapa kita hampir semuanya mengatakan tarif dari BPJS ini sangat menekan rumah sakit? Karena kita membandingkan tarif inasiditis dengan kalau kita memperoleh pendapatan dari fee for service, itu artinya membandingkan yang tidak apple to apple, bandingkan apel dengan durian. Kenapa? Tarif fee for service kita dapat berfoya-foya, ya. Mestinya pulang hari ini diundur 2 hari lagi. Mestinya cukup dengan obat-obat standar kita tambahin, ya. Ini siapa yang jadi korban? Pasien. Dan saya ingin menyampaikan bahwa suatu hari kita juga jadi pasien, betul enggak? Dan ternyata pasien yang paling rewel adalah dokter kalau jadi pasien, atau petugas kesehatan kalau jadi pasien, betul enggak? Nah itu ya, karena saya juga punya pengalaman pribadi. Waktu saya jadi pasien itu orang pada bilang, ini Pak Direktur rewel banget gitu. Baik. Nah ini tidak ada atau belum ada sanksi kalau kita melakukan fraud. Jadi ya karena belum ada aturannya. Jangan menunggu sudah ada sanksi baru kita sadar melakukan pertobatan. Sekarang mumpung belum ada sanksi, bertobatlah sekarang. Berikutnya gaji kecil. Teman-teman dokter mengatakan, bahkan ada yang mengatakan ini dokter mau dimiskinkan. Ini belum tentu dokter Indonesia miskin, ya. Yang miskin ada, karena di Indonesia pendapatan dokter di Jakarta saja ada dokter yang penghasilannya cuma sekitar 4-5 juta per bulan, tetapi yang penghasilan 1 miliar per bulan ada, Bapak Ibu. Jangan dikira ada. Itu luar biasa kaya rayanya. Dia berpraktek sampai jam 2 pagi. Tetapi jangan tanya quality of life. Apakah dia menikmati kekayaan itu? Tidak. Siapa yang menikmati, Bapak Ibu? Pembantunya yang di puncak, di villa puncak itu tiap hari berenang di kolam renang itu, tidur ya, di tempat tidur. Itu pembantunya yang menikmati. Dia sendiri jam 1 malam masih berkutat dengan pasien. Ya, jadi saya tidak iri. Tempo hari saya ketemu dengan teman-teman dari Malaysia. Saya tanya berapa gaji dokter pemerintah di Malaysia. Dia menyampaikan angka itu, ya, di dalam ringgit sudah saya rupiahkan. Seorang dokter baru gajinya sekitar 15 sampai 16 juta rupiah. Besar ya? Besar. Dan kemudian berapa gaji dokter spesialis yang paling senior? Ternyata berapa? 35 sampai 36 juta rupiah. Jadi kesenjangannya kecil. Oleh karena itu ya kita mesti bersyukur kalau penghasilan sudah lebih dari 35 juta. Berarti sudah lebih kaya dari dokter spesialis yang terbaik di Malaysia, ya. Tidak ada kontrol internal dan rumah sakit belum ada sistem untuk mencegah, ya. Nah, kalau ada tuduhan fraud ke depan, bukan tidak mungkin karena aturan belum jelas akan ada tuduhan. Kalau ada tuduhan,
Kemudian yang dilakukan apakah by sistem atau by personal. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, rumah sakit sudah ada belum sistem untuk mencegah fraud? Sebab kita harus waspada, ya. Kalau ternyata belum ada sistem untuk mencegah fraud di rumah sakit, belum ada kebijakan dan prosedur untuk mencegah atau melarang, belum ada pengawasan dan monitoring, maka apa? Tuduhan fraud bisa mengarah kepada siapa? Direktur. Kenapa kok dia yang tanda tangan tagihan ke BPJS siapa? Direktur. Paling tidak dianggap tahu bahwa ada fraud tapi mengiyakan. Nah, ini celakanya di situ. Berarti dianggap fraud by system. Oleh karena itu para direktur jangan mau lagi digaji murah. Loh, risikonya besar. Risikonya besar. Ya gajinya sudah besar pertama-tama. Ya nanti aduh, ini risikonya apa itu? Harus paham dan peduli fraud. Kalau enggak, nasib kita tergantung dari pemahaman kepedulian dan apakah kita membangun sistem untuk mencegah fraud. Ini baru saja di Amerika 20 orang ditahan gara-gara fraud. Ini merupakan kasus yang pertama kali selama 30 tahun di Amerika Serikat sekaligus menangkap 20 orang. Ini dari Kejaksaan Amerika Serikat, ya. Saya berharap Indonesia jangan terjadi, tapi sebelum itu terjadi kita lakukan upaya-upaya. Nah, ini masalah rumah sakit yang rawan tuduhan fraud. Karena apa? Banyak aturan yang belum jelas. Kita harus bikin sendiri aturannya. Banyak yang belum paham apa itu fraud, dan celakanya lagi perilaku staf kita, ya, menulis rekam etik seringkali apa? Tidak jelas tulisannya, datanya tidak lengkap, melakukan tindakan tapi tidak ditulis. Nah, ini bahaya. Karena apa? Untuk memberikan penagihan kita harus punya bukti-bukti dokumen, termasuk kebiasaan kita untuk apa? Ini menulis dengan tulisan yang tidak jelas. Berpuluh-puluh tahun para dokter itu merasa bangga dengan tulisan dokter yang sebetulnya belum tentu dia sendiri bisa baca. Nah, ini celakanya gitu, ya. Dokumentasinya salah, termasuk, nah ini saya kira menulis di rekam medis, ya, IT-nya juga tidak mendukung, dan ini termasuk dokter tadi sudah saya sampaikan. Ini masalah yang harus kita sepakati bersama, bahwa pedoman tentang fraud belum ada. Dengan belum adanya pedoman, maka definisi polisi boleh membuat sendiri, mengambil sendiri mana yang menguntungkan untuk polisi. Artinya apa? Tinggal polisi bisa melakukan tebang pilih mana rumah sakit yang mau dijadikan sasaran. Nah, ini yang harus menjadi keprihatinan kita bersama. Ini tarif dari inasi bijis ada yang masih rendah. Saya katakan ada. Karena apa? Yang masih rendah kita teriak. Yang sudah tinggi diam-diam saja. Benar tidak? Ada tidak yang lebih tinggi? Ada. Tapi kita diam. Yang rendah teriak. Tapi saya bersyukur bahwa pada berteriak yang rendah. Karena ternyata Kementerian Kesehatan sudah mau mengoreksi yang rendah, dan yang tinggi tidak dikoreksi. Nah, itu kan kebetulan rumah sakit, ya. Verifikator selama ini tugasnya apa? Bagaimana memperkecil tagihan? Sebetulnya kalau verifikator itu tugasnya mencegah fraud, maka para direktur rumah sakit sudah bisa tidur nyenyak. Nah, masalahnya belum seperti itu. Oleh karena itu, ini masalah-masalah di rumah sakit sudah saya identifikasi, ya, termasuk belum ada kebijakan dan prosedur yang melarang fraud, dan kepemahaman tidak punya verifikator sendiri yang niatnya untuk mencegah fraud dan seterusnya. Kemudian staf medis juga seperti ini, belum paham fraud, menulis dan sebagainya, ya, termasuk koder malah kalau bisa menaikkan kode ICD 9-nya dengan lebih tinggi, malah dia merasa sedang berjasa untuk rumah sakit. Nah, ini langkah-langkah mencegah fraud. Yang pertama, panduan praktek klinik PPK. Ya, baik. Waktu habis, jadi saya sebutkan ini yang terakhir. Nah, ini panduan
praktek klinik mesti kita nyusun ya. Contohnya kemoterapi, saya minta 1 menit lagi ini tinggal. Contohnya kanker payudara, banyak model terapi dari 5 fluorouracil sampai fasilitas sel ya. Berapa harganya? Nah, ini harganya ternyata dari aslinya $39 sampai di Indonesia yang termurah 3,4 juta yang 100 mg. Ini saya nyarinya sudah setengah mati, ini yang paling murah ya. Nah, kalau ini tadi ternyata berapa tarif di Inasi Bicis? Ini cuma 2,6 harga obatnya. Kalau boleh pakai fasilitas sel maka sudah rugi. Oleh karena itu rumah sakit mesti bikin ini. Kalau 5 fluorouracil harganya berapa? Ini yang tertinggi 42.000, masih bisa utuh ya. Oleh karena itu harus bikin panduan praktek klinik dan disertai dengan clinical pathway. Untuk apa? Supaya para dokter bekerja mengikuti standar ya, mengikuti standar. Boleh pakai fasilitas sel kalau sudah ada bukti-bukti bahwa 5 fluorouracil itu tidak mempan lagi. Jadi kalau tidak ada bukti jangan boleh ya. Nah ini yang pertama, membangun sistem fraud dan seterusnya sampai kepada monitoring kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, dan membangun sistem pengawasan internal untuk melacak kepatuhan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.